Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, Bu. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kesempatan berkumpul, bertemu, meskipun secara virtual, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Hari ini kita akan melakukan konseling individual melalui Zoom Meet. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan konseling individual dengan saya? Ya, Bu, saya siap. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dari konseling individual ini. Yang pertama, kamu nantinya dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang sedang kamu hadapi. Kemudian tujuan yang kedua ini adalah kamu dapat memecahkan hambatan-hambatan yang sedang kamu hadapi tersebut. Sebelum kita mengawali konseling individual pada siang hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang ketentuan dalam proses konseling individual ini. Nah, saya akan menayangkan sebuah video yang berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam konseling individual ini. Sebentar ya, saya tayangkan dulu. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ketentuan-ketentuan dalam layanan konseling individual. Berikut ini beberapa ketentuan yang berkaitan dengan layanan konseling individual. Yang pertama adalah tujuan konseling individual ini adalah untuk membantu konseli dalam memberikan alternatif pemecahan masalah. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang bersifat psikis, sehingga konseli dapat memahami diri, mengembangkan diri, dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya secara layak sesuai dengan kemampuan potensi yang konseli miliki. Yang kedua, konselor bertanggung jawab memberikan bantuan kepada konseli sesuai dengan kewenangan profesional dan juga kode etik. Yang ketiga, dalam memberikan bantuan, konselor bersama-sama konseli menyusun alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi konseli, dan pada akhirnya konseli sendirilah yang membuat keputusan pemecahan masalahnya itu atau hasil proses konseling yang dilakukan bersama dengan konselor. Yang keempat, tanggung jawab konselor dan konseli ini adalah secara proaktif dan kolaboratif dalam menyusun, dalam mengikuti proses konseling, dan tidak melakukan tindakan yang bersifat membahayakan dirinya dan juga orang lain, serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Yang kelima adalah hubungan yang dibangun antara konselor dan konseli dalam proses konseling individual ini semata-mata bersifat hubungan bantuan atau helping relationship yang dilandasi atas asas-asas kesejajaran dan profesionalitas. Yang keenam, proses konseling berlangsung dalam beberapa sesi berdasarkan pada kebutuhan dan urgensi yang telah disepakati bersama antara konselor dan konseli. Untuk satu sesi konseling individual ini adalah kurang lebih dari 45 menit satu sesinya. Yang ketujuh, jika dalam proses konseling, konseli merasa tidak memiliki keuntungan yang diperoleh selama proses tersebut, maka konseli diperbolehkan atau diizinkan untuk menghentikan proses konseling sewaktu-waktu. Yang kedelapan, pada situasi tertentu dengan izin konseli, maka atas pertimbangan etik, konselor dapat memberikan rujukan atau referral kepada ahli yang lebih berwenang untuk memberikan bantuan spesifik kepada konseli.
Itu tadi ketentuan-ketentuan dalam layanan konseling individual. Dari ketentuan-ketentuan dalam layanan konseling individual tadi, apakah bisa dipahami? Sudah saya pahami, Bu. Saya sudah paham. Oke. Lanjut ya. Jadi kalau kamu sudah paham dengan ketentuan-ketentuan yang tadi saya tayangkan melalui video, nah sekarang silahkan kamu mengisi inform konsen atau lembar kesediaan untuk melaksanakan atau melakukan konseling individual ini bersama saya. Nah, linknya akan saya WA-kan ya. Ya, Bu. Oke. Linknya sudah saya WA. Nah, Ya. nanti untuk tanda tangannya, silakan kamu tanda tangan di kertas kosong, lalu kamu fotokan dan diupload di bagian tanda tangan. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum jelas? Sudah paham, Bu. Ini saya baru mengisi. Oke. Saya sudah selesai, Bu, mengisinya, Bu. Ya, terima kasih sudah mengisinya dengan lengkap. Bagaimana kabar pembelajaran daringnya? Alhamdulillah untuk pembelajaran daring lancar, Bu. Tugas-tugas saya sudah beres semuanya. Tapi di sini saya merasa ada suatu masalah, Bu. Jadi saya tuh agak bingung gitu. Bingung? Berarti kebingungan kamu ini bukan terkait dengan permasalahan seputar pembelajaran daring ya? Iya, Bu, benar. Saat-saat ini itu saya tuh merasa bingung, Bu. Tapi saya bingungnya itu juga harus saya mulai dari mana itu, Bu. Saya makanya baru-baru bingung gitu, Bu. Iya, iya, iya. Oke, sekarang coba ceritakan lebih lanjut sumber kebingungan kamu. Mungkin bisa kamu awali atau kamu mulai dari bagaimana perasaan kamu saat ini. Ini ya, Bu, ya. Sebentar lagi kan saya juga kuliah. Jadi kebingungan saya itu untuk kelanjutan studi, Bu. Oh, begitu. Apakah ini berarti mengenai jurusan atau universitas yang nantinya akan kamu ambil? Kedua-duanya, Bu. Terutama untuk jalurnya. Jalur masuk perguruan tinggi negeri. Saya kan pengennya di perguruan tinggi negeri, Bu. Tapi saya masih bingung dengan jalur-jalur pendaftarannya. Saya berpikir kalau saya mempunyai gambaran tentang jalur-jalur itu kan saya sudah bisa mulai menyiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Soalnya saat ini kan pembelajaran sudah hampir 1 semester, Bu. Pembelajaran daringnya. Iya. Ya, untuk gambaran ya. Untuk masuk perguruan tinggi negeri ini ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, lalu jalur SBMPTN, terus jalur mandiri. Yang jalur SBMPTN tahun yang lalu adalah melalui UTBK. Untuk tahun pelajaran ini nantinya yang lulus tahun 2021 atau angkatannya kamu, ini belum terdapat informasi secara resmi atau kebijakan secara resmi terkait dengan bagaimana nanti prosedurnya mengenai SNMPTN, SBMPTN, ataupun jalur mandiri. Gitu ya, Bu. Terus ketiga jalur itu nantinya bisa saya ambil semua nggak, Bu? Ya, kamu bisa mengambil ketiga jalur ini karena ketiga jalur ini waktunya tidak bersamaan. Yang dalam waktu dekat ini biasanya adalah SNMPTN, kemudian SBMPTN, dan lalu jalur mandiri. Oh, berarti yang pertama kali itu adalah jalur SNMPTN itu ya, Bu ya? Ya, tepat sekali. Jadi yang pertama adalah jalur SNMPTN. Saya baru mendengar sekilas, Bu, mengenai SNMPTN ini, Bu. Itu nanti proses seleksinya seperti apa ya, Bu ya? Untuk SNMPTN ini merupakan istilahnya apa ya? Keseluruhan rintisan ya, keseluruhan rintisan yang
usaha yang sudah kamu lakukan dari kelas 10 atau semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi ini adalah nanti berdasarkan nilai dari semester 1 sampai semester 5. SNMPTN merupakan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ini menggunakan nilai raport dan juga prestasi atau portofolio yang dimiliki oleh setiap peserta didik tanpa ujian atau seleksi tertulis. Nah, jadi ini nilai yang digunakan adalah nilai semester 1 sampai 5 tadi seperti yang sudah saya bilang. Kemudian untuk prestasi atau portofolio ini biasanya khusus untuk jurusan olahraga dan seni. Jumlah peserta didik yang mendaftar SNMPTN ini dibatasi oleh sekolahan berdasarkan akreditasinya, ya. Jadi kalau seperti sekolah kita SMA Negeri 2 Salatiga ini karena akreditasinya A, ini sekolahan berhak mendaftarkan 40% peserta didik. Lain halnya misalnya sekolah yang berakreditasi B atau C, ini juga ketentuan atau kebijakannya berbeda. Jadi kalau misalnya sekolah dengan akreditasi B, ini maksimal bisa mendaftarkannya adalah 25% dari peserta didiknya. Kemudian yang berakreditasi C, ini maksimal bisa mendaftarkannya adalah 5%. Jadi sekolah yang dengan akreditasi A ini paling banyak ya, jadi paling banyak 40% maksimalnya ini bisa mendaftarkan. Sehingga dari jumlah peserta didik setiap rumpun nanti 40% ini akan diperingkat oleh sekolah untuk kemudian didaftarkan. Misalnya dari jurusan MIPA. Jadi MIPA nanti akan diambil paralel 40%. Baik itu dari MIPA 1 sampai nanti MIPA 6. MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 6. Kemudian dari IPS juga sama. Jadi dari IPS nanti akan diambil 40% paralelnya juga. Jadi 40% ini dari IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4, dan IPS 5. Kemudian dari bahasa juga. Jadi setiap rumpun nanti akan diambil 40%. Bukan setiap kelas ya. Jadi setiap rumpun akan diambil 40%. Tidak setiap kelas. Oh, begitu ya Bu ya, paham Bu saya. Jadi kalau dulu misalnya saya sejak kelas 10 sudah bersungguh-sungguh, mungkin saya tidak akan sekhawatir ini ya Bu ya. Karena kan orang tua saya berpengharapan atau mempunyai harapan yang tinggi terhadap saya Bu, agar saya bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian juga halnya dengan Bapak Ibu guru ya di sekolah seperti Bu Ati juga menginginkan yang terbaik buat peserta didiknya. Termasuk juga diantaranya adalah kamu ini. Lalu bagaimana Bu dengan saya? Apa yang harus saya lakukan untuk sekarang ini? Kamu masih menyimpan dokumentasi nilai raport semester 1 sampai 4? Saya lupa Bu, sepertinya mungkin yang semester 1 dan 2 ada Bu. Tapi yang kelas 11 kemarin itu saya tidak tahu masih menyimpannya apa tidak. Coba nanti saya akan mencarinya dulu ya Bu ya, dan nanti saya akan mengabari Ibu juga kalau sudah ketemu. Oke, bagus. Berarti kamu nanti mengumpulkan nilai semester 1 sampai 4 dulu, karena ini kan kita baru jalan di semester 5. Semester 5 kan belum dapat nilai. Berarti nanti misalnya rapot saya sudah ketemu dari semester 1 sampai 4, itu nanti saya menganalisa nilai saya itu ya Bu ya, sehingga saya tahu kan petanya kira-kira nilai saya itu bagaimana gitu ya Bu ya. Ya, tepat sekali. Jadi nanti dikumpulkan dulu, nanti kita akan bersama-sama menganalisanya. Nah, tapi terlebih dahulu mungkin kamu bisa atau silahkan untuk mencermati dulu nilai dari semester 1 sampai 4. Terutama dipastikan ya,
jangan ada atau jangan sampai ada nilai yang masih kosong. Karena kemarin berdasarkan pengalaman kakak tingkat kamu, ini masih terdapat nilai yang kosong itu di semester 1. Kemudian baru tahunya itu setelah semester 5. Nah, hal ini nanti akan sangat menghambat sekali dalam proses penginputan nilai. Oh, jadi gitu ya, Bu ya. Kalau nantinya saya tidak dapat diterima di universitas negeri, saya tidak dapat membayangkan betapa kecewanya orang tua saya. Ya, saya sangat memahami hal itu. Jika di posisi kamu ini rasanya seperti apa, sebagai seorang anak memang sudah menjadi tugasnya untuk selalu membahagiakan orang tuanya, menyenangkan orang tua. Apakah kamu merasa pesimis dengan apa istilahnya merasa tidak bisa diterima di universitas atau perguruan tinggi negeri? Atau tidak, saya merasa selalu was-was dan berpikiran untuk bagaimana kalau saya tidak dapat diterima di universitas negeri, Bu. Karena bahkan anak tunggal. Jadi dalam keluarga itu sangat diharapkan gitu, Bu. Kalau saya gagal kan nanti takutnya orang tua saya kecewa gitu, Bu. Jadi saya harus bagaimana ini? Ya, nampaknya rasa was-was dan kekhawatiran kamu ini membuat kamu merasa kurang percaya diri, kurang yakin akan kemampuan dalam diri kamu. Iya, Bu. Sampai ketika rasa khawatir itu muncul dengan kuatnya. Jadi saya jadi tidak bersemangat dan tidak fokus dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah seperti itu, Bu. Apalagi sekarang kan daring juga ya, Bu. Jadi kadang saya tidak fokus dengan tugas-tugas tersebut. Baiklah, jika suatu keajaiban terjadi dalam masalah kamu dan masalah kamu ini dapat terpecahkan semalam dan rasa kekhawatiran kamu ini akan hilang, apakah ada hal yang akan menjadi berbeda? Jika memang ada keajaiban dan itu benar-benar terjadi dan datang pada diri saya ya Bu ya, tentu saja saya akan semakin bersemangat dalam mempersiapkan studi lanjut saya itu Bu. Ya, pada skala tadi sekarang pada skala 1 sampai 10, di mana 0 ini adalah perasaan kamu sebelum kamu merasakan kekhawatiran ini, dan 10 adalah perasaan kamu ketika terjadi keajaiban dalam masalah kamu, sehingga masalah kamu ini hilang. Bagaimana kamu menilai kekhawatiran kamu saat ini, atau di posisi mana rasa kekhawatiran kamu sekarang ini atau pada saat ini? Saya rasa sekarang ini rasa kekhawatiran saya dari skala itu tadi ya Bu, di skala 8 Bu. Karena bagi saya pendidikan di universitas nanti kan merupakan penentu arah karir saya ya Bu ya, sehingga saya harus benar-benar mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bagus. Hal ini berarti kamu dengan baik dapat merasakan sejauh mana rasa kekhawatiran ini, dan angka 8 tadi itu menunjukkan bahwa kamu itu merasa benar-benar khawatir tentang masa depan kamu. Selama ini, adakah usaha apa saja yang sudah kamu lakukan untuk mengurangi rasa kekhawatiran kamu tadi? Selama ini saya sudah mencoba untuk searching di internet ya, terus mencari artikel-artikel tentang orang-orang yang sukses itu tadi. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Lalu apakah dengan seperti itu rasa kekhawatiran kamu tadi bisa menjadi berkurang? Saya rasa untuk sementara itu saya bisa berkurang Bu, tapi setelah selesai menonton itu atau setelah saya selesai membaca, itu kembali lagi Bu, perasaan kembali lagi datang itu. Ya rasa khawatirnya ini berarti ya tadi sebuah usaha atau upaya yang sangat bagus.
Lalu adakah usaha yang lain yang menurut kamu ini dapat kamu lakukan untuk mengurangi rasa kekhawatiran kamu? Mungkin usaha yang sebelumnya belum pernah kamu lakukan, tapi sudah Sebenarnya terpikirkan Bu, oleh kamu, misalnya saja seperti itu. sebenarnya sampai saat ini saya selalu berusaha Bu untuk dapat masuk di perguruan tinggi negeri. Mungkin kalau jalur SNMPTN itu tadi sangat berat, tapi kalau jalur SBMPTN dan jalur mandiri ya Bu ya bisa diupayakan ya Bu ya dengan belajar yang sungguh-sungguh kan Bu. Iya, tentu saja. Untuk menggapai apa yang diinginkan memang harus selalu ada usaha secara maksimal dan juga tentu saja hal ini harus dibarengi dengan doa ya. Iya Bu, saya setiap hari itu sebenarnya sudah menyisihkan waktu 1 sampai 2 jam untuk belajar Bu. Dan berdoa itu juga setiap hari itu saya lakukan. Sebelum pandemi, saya juga ikut bimbingan belajar juga Bu, karena kan saya memang ingin di perguruan tinggi negeri tadi. Tapi sejak pandemi ini saya berhenti Bu, dan saya belajar mandiri di rumah. Oh, iya. Karena memang pada masa pandemi ini dampaknya ini ke semua sektor ya. Jadi semua aktivitas dan kegiatan baik di luar rumah ini jadi terbatasi. Tadi kamu sudah menyampaikan upaya-upaya agar dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Misalnya tadi mengikuti bimbel, terus merutinkan kebiasaan belajar di rumah 1-2 jam. Lalu kenapa masih ada rasa khawatir, perasaan khawatir itu masih ada dalam diri kamu? Benar sekali Bu. Seharusnya saya tidak boleh mempunyai kekhawatiran yang berlebihan seperti itu ya Bu ya, terhadap masa depan saya itu. Dan saya sudah berusaha Bu dengan belajar rutin dan berdoa itu tadi. Dalam belajar pun saya selalu bersungguh-sungguh Bu. Selama ini saya selalu berpikiran kalau nanti saya tidak dapat diterima di perguruan tinggi negeri, saya harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Dan pastinya saya melihat kekecewaan yang mendalam pada orang tua saya Bu, karena kan orang tua saya sangat berharap pada saya Bu, karena kan saya anak tunggal gitu ya Bu ya. Jadi ingin anaknya menjadi orang yang sukses gitu. Ya, memang segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, ini akan menimbulkan atau berdampak pada orang-orang yang terdekat kita. Jadi berarti hal ini yang menjadi sumber dari rasa kekhawatiran kamu ini terkait dengan kekecewaan dari orang tua, baik itu ayah ataupun ibu, yang nantinya ketika kamu tidak dapat masuk ke perguruan tinggi negeri, ini mereka akan sangat kecewa. Apakah benar seperti itu? Benar Bu, saya ingin membahagiakan orang tua saya dan saya ini menjadi kebanggaan mereka gitu Bu. Ya, sekarang apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya kekhawatiran itu terjadi. Apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya jika kekhawatiran kamu itu menjadi kenyataan atau terjadi. Saya belum membicarakan hal ini dengan orang tua saya, Bu. Apakah tidak ada pemikiran mengenai membicarakan hal ini dengan kedua orang tua, Bapak dan Ibu gitu? Sebenarnya ada, Bu. Cuma saya berpikiran nanti sajalah kalau memang kekhawatiran saya itu memang menjadi kenyataan gitu. Oh gitu. Jadi apakah harus menunggu sampai waktu itu tiba, sampai hal yang kamu takutkan itu datang menjadi kenyataan? Sebenarnya tidak ya Bu ya. Mungkin seharusnya saya harus segera membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Apapun hasilnya, saya yakin orang tua saya juga tidak akan berpikiran sempit ya Bu ya. Sehingga kalau kekhawatiran saya itu memang terjadi atau menjadi kenyataan, baik saya maupun orang tua kan akan dapat menerimanya gitu Bu. Karena hal itu kan mungkin bukan yang terbaik bagi saya. Selain itu saya juga dapat berencana harus kemana setelah apa yang saya harapkan itu belum rezeki saya gitu. Ya,
Sebuah pemikiran yang sangat bagus. Kamu dapat menyiapkan sebuah rencana cadangan untuk itu. Ibu benar sekali. Jika orang tua saya dapat mengerti dan memahami, mungkin kekhawatiran saya itu akan hilang ya Bu ya. Dan saya akan fokus dalam belajar dan juga fokus terhadap perencanaan karir saya ke depannya. Kalau begitu, apakah kamu ingin melakukannya? Saya rasa iya Bu, sebaiknya saya memang harus membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Ya, bagus sekali ya. Lalu kapan kamu akan membicarakan hal tersebut dengan kedua orang tua kamu? Kapan ya Bu ya? Mungkin nanti malam Bu, saya bisa membicarakan hal ini sama orang tua saya. Ya, itu sebuah langkah yang sangat bagus, sangat baik. Jadi kamu sudah selangkah lebih maju. Ya Bu. Sekarang pikiran saya lebih terbuka ya Bu ya. Saya tidak boleh menunda-nunda untuk membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Saya juga tidak boleh membiarkan kekhawatiran ini itu berlarut-larut dan itu akan semakin mengganggu saya gitu. Jadi saya akan segera membicarakan sama orang tua saya. Ya, oke, bagus. Nah, tidak terasa sudah 45 menit ya kita bersama dalam konseling individual ini. Nah, sebelum saya mengakhiri konseling individual ini, adakah yang ingin kamu sampaikan terlebih dahulu? Saya rasa cukup Bu. Oke, sekarang coba kamu rumuskan kembali kesimpulan atau rangkuman dari konseling individual kita pada pertemuan kali ini. Saya mempunyai kekhawatiran yang mendalam kalau nantinya saya tidak dapat diterima di perguruan tinggi negeri. Kemudian sebenarnya saya sudah melakukan upaya-upaya agar nantinya dapat diterima di perguruan tinggi negeri, namun ada hal penting yang belum saya lakukan. Padahal ini merupakan sumber kekhawatiran saya itu tadi, yang sangat besar itu tadi. Saya belum pernah membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Dan nanti malam saya akan mencoba membicarakan hal ini kepada orang tua saya, serta nanti hasilnya akan saya beritahukan kepada ibu. Oh iya, saya juga harus mencari rapot saya ya Bu ya dari semester 1 sampai 4 untuk mencermati dan menganalisanya. Mungkin itu Bu rangkumannya dari saya. Ya, terima kasih sekali kamu sudah merangkumnya, sudah menyimpulkan hasil dari konseling individual pada siang hari ini dengan baik. Nah, tadi ya, sebagai PR kamu tadi ya, PR-nya nanti kamu akan membicarakan hal tersebut dengan kedua orang tua kamu, dan juga PR yang kedua, kamu akan mencari kembali raport dari semester 1 sampai 4 yang nantinya akan kita analisis secara bersama. Kemudian kita akan bertemu kembali 2 hari kemudian untuk membahas 2 PR kamu tadi ya, untuk membahas 2 PR kamu tadi dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Setelah proses konseling individual ini berakhir, selesai, nanti tolong diisi evaluasi layanan bimbingan konseling pada layanan konseling individual. Nah, ini nanti linknya akan saya share ke WA. Saya akan bagikan atau saya akan japri kamu melalui WA. Siap Bu, terima kasih banyak. Sekarang saya merasa pikiran saya sudah sedikit lega ya Bu. Saya sudah bersemangat untuk merencanakan studi lanjut saya. Apapun tantangannya, saya siap menghadapinya Bu. Sip. Kalau begitu, saya akhiri proses konseling individual ini ya, dan kita akan bertemu kembali 2 hari kemudian setelah hari ini. Tetap semangat dan selalu bahagia ya. Ya Bu, siap laksanakan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.